Halo semuanya, kami dari kelompok 5 TPB19. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai perhitungan pajak dan tunjangan di perusahaan TPB19. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Ada Aisyah Putri Ceria, Niken Pratiwi, dan Ferdinand. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja nih kita akan menjelaskan mengenai program perhitungan pajak dan tunjangan di perusahaan TPB19 yang akan dijelaskan oleh Ferdinand. Kepada Ferdinand, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan programnya. Yang pertama, kita membuat include yang berisi iostream, sonio.h, string, dan membuat using namespace std, lalu membuat integer main untuk menjalankan program yang akan dibuat. Kemudian pada tipe data string, variabel yang digunakan adalah variabel nama. Pada tipe data integer, variabel yang digunakan ada jumlah, golongan, jam kerja, jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, tunjangan pengabdian, pajak gaji pokok, pajak lembur, total pajak, gaji bersih. Kemudian ada tipe variabel pilihan, N dan A sama dengan 1. Maksud dari angka 10 yang dalam kurung siku ini adalah, jadi program ini hanya dapat menghitung gaji 10 jumlah karyawan. Kemudian kita buat cout karyawan perusahaan TPB19. Kemudian kita buat cout lagi golongan karyawan, ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita buat cout, masukkan jumlah karyawan. Kemudian kita buat in jumlah. Kemudian kita buat cout handle. Setelah itu kita membuat for untuk perulangan yang akan digunakan untuk jumlah, dan kita membuat cout juga dan in agar bisa menampilkan di layar output dan menerima setiap data yang masuk. Kemudian kita buat cout karyawan ke misalnya karyawan pertama atau kedua. Selanjutnya kita buat cout masukkan nama, kita buat in nama, kemudian kita buat cout masukkan golongan, in golongan, kemudian kita buat cout masukkan jumlah jam kerja, kemudian in jam kerja. Selanjutnya pada percabangan kita menggunakan switch case untuk percabangan golongan, lalu kita memasukkan rumus perhitungan pada setiap cabang, dan kita juga menggunakan percabangan if else untuk percabangan jam kerja lembur dan jam kerja normal. Pada case yang pertama atau case pada golongan pertama, gaji pokok karyawan bernilai 1.486.500. Kemudian tunjangan pengabdian karyawan sebesar 250.000. Kemudian kita gunakan fungsi break agar program switch case ini berhenti sampai tunjangan pengabdian. Kemudian diberikan case pada golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat. Kemudian default yang berguna jika fungsi ini salah, maka program tersebut akan error. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi if. Diberikan kondisi jika jam kerja karyawan lebih dari 173 jam dalam sebulan, maka si karyawan tersebut akan terhitung mendapat jam lembur. Kemudian untuk jam lembur dapat kita hitung dengan mengurangi jam kerja si karyawan dalam sebulan dikurang 173. Jika pernyataan tersebut salah, maka si karyawan tidak mendapat jam lembur, atau jika jumlah jam kerja si karyawan kurang dari atau sama dengan 173 jam dalam sebulan, maka si karyawan tidak dapat dikatakan mendapat jam lembur dalam sebulan itu, atau jam lembur si karyawan bernilai 0. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus dari menghitung gaji lembur, pajak gaji pokok, pajak lembur, total pajak, serta gaji bersih. Pertama ada gaji lembur.
Gaji lembur dihitung banyaknya jam lembur dikali dengan 20.000. Pajak gaji pokok dihitung dengan 0,05 dikali dengan gaji pokok. Sedangkan pajak lembur dihitung sebanyak 0,05 dikali dengan gaji lembur. Total pajak merupakan jumlah dari pajak gaji pokok dan pajak lembur. Gaji bersih merupakan gaji pokok ditambah dengan tunjangan pengabdian, ditambah dengan gaji lembur, serta dikurang total pajak. Selanjutnya akan keluar COUT program menghitung gaji karyawan. Untuk I sama dengan 1. COUT pertama adalah karyawan sesuai yang telah dimasukkan. COUT kedua ada nama, COUT ketiga gaji pokok, COUT keempat gaji lembur yang didapatkan, COUT kelima ada pajak gaji pokok, COUT keenam ada jumlah pajak lembur, COUT ke-7 ada pajak total pajak, COUT ke-8 ada tunjangan pengabdian, COUT ke-9 gaji diterima. Itu merupakan jumlah gaji yang didapatkan oleh karyawan yang telah dimasukkan jam kerjanya terlebih dahulu. Baik, langsung saja nih kita runkan ya teman-teman untuk memperlihatkan hasil dari program yang kami jalankan ini. Nah, untuk jumlah karyawan kita masukkan 3 nih teman-teman. Kita masukkan 3 karena di sini kami ada bertiga. Oke, karyawan pertama ada Aisyah. Dengan golongan Aisyah ini, kita masukkan golongan ketiga. Untuk jumlah jam kerja Aisyah, kita bikin 175 jam kerja dalam sebulan. Oke, untuk karyawan kedua ada Ferdinand. Dengan jumlah golongan karyawannya, ini kita masukkan 3. Jumlah kerja Ferdinand ini kita masukkan 180. Nah, untuk karyawan ketiga ada Niken. Dengan golongan ketiga. Dan jumlah jam kerjanya 175. Kita enter. Dan ini merupakan tampilan dari hasil untuk tunjangan pajak dan tunjangan kerja dari perusahaan TPB 19, teman-teman. Baiklah, itulah merupakan hasil dari presentasi kami mengenai pajak dan tunjangan di TPB 19. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, kami mengucapkan terima kasih.